Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga yang menonton video ini selalu Allah berikan kenikmatan kesehatan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini mari kita hadirkan sama-sama untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan pembelajaran PAI kelas 10. Mari kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih bersama-sama belajar terkait dengan aspek tarikh atau sejarah dengan tema meneladani dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, identitas UKBM 6-nya itu kita akan membahas tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Dengan indikatornya yaitu kita akan menganalisis yang ketiga ya, di 3.10.2 membuktikan reaksi kafir Quraisy terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW dalam prinsip tarikh dengan jelas. Kemudian 3.10.3 menganalisis strategi dakwah Nabi SAW di Mekah sesuai dengan prinsip tarikh dan dengan metode. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas materi pembelajaran secara prosedural yaitu dari mulai strategi, reaksi kafir Quraisy, penyebab keberhasilan dakwah hingga hikmah dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah. Nah, anak-anak, mari kita awali dengan ayo kita membaca Al-Quran bersama-sama. Buka dalam surat Al-Ahzab ayat 21 sampai 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita telah membacakan Al-Quran pada kesempatan pagi kali ini. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan kegiatan belajar 2 ya. Kita terlebih dahulu lihat tadabbur di sini. Terkait dengan ini sudah ya.
Nah, coba nanti kalian aktivitas tadabbur silahkan baca kembali ya tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Seperti apa sih cara sekilas di tadabbur ya. Nah, kemudian kita awali dengan kegiatan belajar dua. Mari kita mulai kegiatan belajar dua kali ini. Are you ready anak-anak? Yes. If you're ready, let's watch and learning. Coba perhatikan ya. Di sini kita akan terlebih dahulu membahas tentang strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Nah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7, maka beliau mulai berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Selama berdakwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan strategi sebagai berikut. Pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini kurang lebih selama 3 tahun. Pada mulanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ajaran Islam kepada anggota keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang paling dekat dengan beliau. Mereka ini sangat mengenal kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pribadi yang jujur, pribadi yang mencintai kebaikan, mencintai kebenaran, dan juga kelurusan akhlak beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mereka kenal dengan baik. Mereka langsung menerima ajaran Islam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka meyakini kejujuran dan keagungan akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ya, poin yang pertama, meyakini kejujuran. Karena yang sudah kita ketahui bahwa Rasulullah itu Al-Amin ya, gelarnya itu. Al-Amin di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sangat jujur dan amanah untuk menyebarkan dakwah Islam. Yang kedua, meyakini kebenaran ajaran yang beliau sampaikan. Kemudian, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berhasil mengislamkan sekitar 12 orang. Yang pertama, istri Nabi Muhammad SAW yaitu Siti Khadijah. Yang kedua, Sayyidina Abu Bakar, sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Kemudian yang ketiga, Ali bin Abi Thalib, sepupu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, Zaid bin Harithah, yaitu budak yang dipelihara oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelima, Sayyidina Utsman bin Affan. Keenam, Sayyidina Zubair bin Awam. Yang ketujuh, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Kedelapan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Yang kesembilan, Sayyidina Talhah bin Ubaidillah. Yang kesepuluh, Sayyidina Abu Ubaidillah bin Jarrah. Yang kesebelas, Sayyidina Arqam bin Abil Arqam. Dan yang terakhir, Sayyidatuna Fatimah binti Khattab, yaitu adik Umar bin Khattab beserta suaminya yaitu Sayyidina Sa'id bin Zaid al-Adawi. Nah, kenapa di sini Pak Fahmi menyebutkan dengan perawalan perkataan Sayyidina atau Sayyidatuna? Karena untuk menghormati para sahabat. Kalau dalam bahasa kita mah akang atau bapak atau kiai atau abuya gitu ya misalkan. Nah, untuk sebutan para sahabat untuk menghormati nama mereka yang berada di samping Rasulullah, kita awali dengan Sayyidina, Sayyidina Abu Bakar. Kalau perempuan Sayyidatuna Fatimah, karena mereka orang-orang yang disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam, yang meyakini kebenaran agama Islam sejak awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sehingga perlu kita menghormati mereka ya, karena sebagai as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Luar biasa, karena tanpa keyakinan yang kuat nggak mungkin mereka bisa mengenal bahkan masuk ke agama Islam. Dan yang paling utama adalah adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ini salah judul di atasnya. Hikmah yang dapat dipetik dari dakwah secara sembunyi-sembunyi yaitu perlunya perencanaan yang matang dalam berdakwah. Jadi ketika kita akan turun ke medan perang, ke medan dakwah gitu ya, kita harus tahu perencanaannya medannya seperti apa gitu. Jangan tiba-tiba langsung turun tanpa perencanaan yang jelas. Itu sama saja mencelakakan diri kita sendiri. Kalau hidup tanpa perencanaan ketika akan berdakwah. Yang kedua, mengambil langkah-langkah praktis dan efektif untuk membangun komunitas yang solid. Ketiga, berdakwah pada orang yang siap dan pasti akan menerimanya. Jadi jangan dakwah yang kalau kira-kira orang tersebut akan menolak apa yang akan kita sampaikan. Jadi kita pikir dulu sasaran dakwahnya kemana. Oh, sasaran dakwah yang baik itu ke si A, ke si B, ke si C gitu ya. Mereka pasti akan menerima tanpa perlu kita susah-susah atau memaksa mereka untuk menerima ajaran dakwah. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi kelima terkait reaksi kaum kafir Quraisy. Reaksi kaum kafir Quraisy. Bagaimana sih reaksinya ketika Nabi berdakwah? Kaum kafir Quraisy sangat menolak dan menentang ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penolakan dan penentangan ini dipelopori oleh tokoh-tokoh utama kafir Quraisy. Di antaranya ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, dan juga Abu Sufyan. Tiga serangkai ini ya, mereka adalah tokoh utama dalam penentangan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih faktor yang mendorong kaum kafir Quraisy menentang Islam dan kaum muslimin? Pertama, persaingan perebutan kekuasaan. Mereka berpikir tunduk kepada Nabi Muhammad SAW menurut pendapat mereka sama dengan menyerahkan pimpinan atau kekuasaan kepada keturunan, kepada keluarga Muhammad SAW, yaitu keturunan Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib itu? Kakeknya Rasulullah SAW. Yang kedua, persamaan hak dan derajat. Orang Quraisy memandang diri mereka lebih mulia dan lebih tinggi dibandingkan dengan golongan bangsa Arab lainnya. Ini salah satu kesombongan Quraisy. Suku Quraisy itu menganggap diri mereka lebih mulia dan lebih tinggi derajatnya di antara golongan bangsa Arab yang lainnya waktu itu. Sedangkan agama Islam memandang bahwa semua manusia itu sama di hadapan Allah, memiliki hak dan derajat yang sama. Yang membedakan hak derajat manusia di sisi Allah adalah ketakwaan mereka sendiri, ketakwaan kita masing-masing. Yang dibedakan itu tergantung ketakwaannya, tapi hak dan derajatnya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum Quraisy, mereka itu menganggap bahwa masuk Islam menurunkan martabat dan juga merugikan kedudukan hingga merasa tersaingi oleh kekuatan Islam. Dan yang ketiga, poin C, taklid kepada nenek moyang. Orang Quraisy berpendapat bahwa agama dan kepercayaan yang telah mereka anut sudah cukup bagi mereka dan tidak perlu ajaran baru. Mereka menganggap nggak perlu ajaran baru itu. Buat apa? Sudah cukup kok ajaran nenek moyang. Ini sudah disampaikan dari berabad-abad yang lalu, beratus-ratus tahun yang lalu oleh nenek moyang. Masa harus kita gantikan? Itu alasan ketiga mereka menentang Nabi Muhammad SAW.
Sehingga terjadi kekejaman oleh kaum kafir Quraisy. Yang pertama ada Hakam bin As dan Uqbah bin Muhyid. Mereka dua orang ini orang-orang yang sangat jahil, sangat-sangat menyebalkan kalau dibaca ceritanya ya. Karena apa? Mereka selalu meletakkan kotoran-kotoran ke punggung Nabi Muhammad SAW di saat beliau sedang sholat. Bisa kita bayangkan betapa ngenes gitu ya, betapa apa ya, gak ada pekerjaan banget, mengganggu orang ibadah. Saking mereka nggak suka sama Rasulullah, bukan nggak suka sama Rasulullahnya, tapi nggak suka Rasulullah menyebarkan ajaran baru. Menurut mereka itu ajaran baru, padahal agama Islam adalah milah atau ajaran yang disebarkan oleh para nabi dari sejak zaman Nabi Adam. Jadi dari zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad SAW, agama yang ada di muka bumi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ajaran agama Islam. Bisa kita bayangkan ketika kita sholat lalu diletakkan kotoran-kotoran di punggung, apa yang akan kita lakukan? Sedangkan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah bersabar. Beliau tidak marah, tidak menentang mereka. Karena posisi ini Rasulullah SAW sedang menyebarkan dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan ya itu resiko dari penyebaran dakwah di tahap awal. Kedua, ada Ummu Jamil, istri Abu Lahab. Ini sepasang sejoli yang sangat menentang dakwah Rasulullah SAW. Ummu Jamil sering meletakkan duri-duri di depan pintu rumah Rasulullah SAW supaya beliau kesakitan terkena duri tersebut. Nauzubillah min dzalik ya. Ketika kita melakukan dakwah, apakah terbayang tantangan-tantangan dakwah seperti ini ya? Salah satunya di depan rumah kita orang-orang meletakkan duri-duri tajam untuk supaya kita kesakitan. Apakah kita sanggup melewati hal tersebut? Tapi yang dilakukan Rasulullah sekali lagi adalah bersabar. Ketiga, Nabi Muhammad SAW pernah dipukul saat beliau berada di Masjidil Haram. Saking bencinya dengan ajaran Islam di awal pertama kali penyebaran. Dan yang keempat, ketika sudah melewati fase dakwah di Mekah, ketika nggak ada jalan lain, Rasulullah mencoba melebarkan sayap dakwah ke kota Taif yang berada di pinggiran kota Mekah. Ada di sebelah sana kota Mekah, kota yang bernama Taif. Nah, ketika berangkat ke kota Taif, apa yang terjadi? Para pemuda Taif mencaci maki dan melempari batu kepada Rasulullah SAW ketika berdakwah di daerah Taif, karena mereka menganggap Rasulullah itu orang yang ya mereka menganggap nggak waras. Rasulullah itu udah tahu ada ajaran agama di sana, tapi kenapa harus ada ajaran baru, kata mereka. Mereka menantang juga, sehingga memerintahkan para petinggi kota Taif itu untuk supaya para pemuda Taif melempari dan mencaci maki Rasulullah di kota Taif. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah mendoakan semoga cucu-cucu anak-anak keturunan bangsa Taif kedepannya masuk Islam. Jadi Rasulullah enggak marah, tapi Rasulullah mendoakan karena beliau tahu mereka belum tahu apa yang akan mereka rasakan ketika mereka masuk Islam, ketentraman, kedamaian. Sehingga yang dilakukan Rasulullah adalah berdoa dan berdoa supaya mereka masuk Islam, anak-anaknya dan keturunannya di kemudian hari. Masya Allah ya. Kita lanjut anak-anak. Lalu kaum kafir Quraisy juga memboikot Nabi Muhammad beserta keluarganya dan juga umat Islam waktu itu.
Kaum kafir Quraisy melarang anggota kelompoknya untuk pertama berbicara dengan orang Islam. Mereka dilarang keras berbicara dengan orang Islam. Kedua, dilarang melakukan jual beli dengan orang Islam. Yang ketiga, dilarang menikah dengan orang Islam. Tiga larangan, tiga boikot dari kaum kafir Quraisy. Saking apa? Saking keselnya mereka dengan adanya penyebaran ajaran baru di kota Mekah. Kemudian, pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun. Sebagai akibatnya, dalam kurun waktu itu umat Islam sangat menderita. Sangat menderita sekali karena apa? Ya, mereka tidak bisa melakukan jual beli di kota Mekah, tidak bisa menikah dengan warga kota Mekah, dan juga ya seperti tadi berbicara pun mereka nggak boleh dengan orang kafir Quraisy itu. Lalu apa sih yang dapat kita ambil hikmahnya dari intimidasi yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy ini? Yaitu bahwa kewajiban seorang muslim adalah tetap berpegang teguh pada ajaran Islam dan membangun masyarakat Islam yang baik. Jadi meskipun kita kesal dengan apa yang dilakukan kaum Quraisy, tetap berpegang teguh kepada ajaran Islam. Kita harus bersabar, bertawakal, tabah, dan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah penyebaran dakwah. Untuk terciptanya semua itu harus menempuh jalan yang sulit. Kaum Quraisy, kaum apa? Orang Islam waktu itu, umat Islam harus menempuh jalan yang sulit, menghadapi segala bahaya, bahkan mereka perlu mengorbankan waktu, tenaga, harta hingga nyawa. Bahkan nyawa pun mereka korbankan untuk menyebarkan agama ini. Sudah tahukah kalian cerita tentang Sayyidina Bilal bin Rabah ketika beliau ditindih oleh batu yang sangat besar di tengah padang pasir kota Mekah yang waktu itu sangat panas? Karena apa? Karena beliau masuk Islam, karena beliau mengatakan ahad, ahad, yang maha satu, yang maha esa hanyalah Allah. Sehingga terjadilah kemarahan dari majikannya Bilal bin Rabah, dan Sayyidina Bilal bin Rabah pun akhirnya ditindih oleh batu hingga dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar waktu itu, dan dibeli dari awalnya seorang budak. Sayyidina Bilal bin Rabah menjadi orang yang merdeka dan bergandeng tangan bersama para sahabat dan Rasulullah SAW untuk menyebarkan dakwah di kota Mekah. Jadi kalau cuma waktu dan tenaga saja itu belum cukup. Harta bahkan nyawa perlu kita korbankan untuk menyebarkan dakwah ajaran Islam ini. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat di waktu zaman dulu. Lalu materi selanjutnya yang menjadi pertanyaan, apa sih penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW? Apa yang menyebabkan dakwah Rasulullah tersebar secara merata ke seluruh penjuru dunia hingga hari ini? Apa saja? Mari kita simak. Pertama, berakhlak mulia. Tujuan utama dari dakwah para rasul adalah menyebarkan akhlak mulia, menjadikan teladan. Jadi sebelum kita berdakwah, coba introspeksi diri kita dulu. Apakah yang akan kita sampaikan ini sudah kita lakukan? Karena yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mempraktekkan lalu mengajarkan. Jadi ketika wahyu turun, beliau mempraktekkan hal tersebut. Sehingga ketika mengajarkan hal tersebut, para sahabat tidak bertanya-tanya kembali. Karena apa? Rasulullah melakukan. Jadi ketika kita ingin berdakwah, coba tanya pada diri sendiri, apakah kita sudah menjadi orang yang baik atau kita sudah belajar menjadi orang yang baik. Oleh karena itu, yang menjadi penyebab utama berhasilnya dakwah Nabi yang paling penting adalah berakhlak mulia. Kedua, memiliki analisa sosial yang cerdas. Jadi beliau mengamati terlebih dahulu, menganalisa medan tempur. Apa yang akan menjadi halangan, apa yang menjadi rintangan, strateginya bagaimana, gitu kan? Dianalisa dulu.
Ketiga, memiliki niat yang kuat. Karena innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala sesuatu perkara yang akan kita lakukan diawali dengan niat. Kalau niat kita yang kuat, maka apapun rintangan yang terjadi, no problem. Keempat, penuh kasih sayang. Jadi dakwah Rasulullah SAW itu, meskipun kaum kafir Quraisy waktu itu menghina, menentang hingga mencelakakan beliau, tapi tetap yang dilakukan Rasulullah adalah menebar kasih sayang, bukan menebar permusuhan di kota Mekah waktu itu. Mencari banyak kawan, mencari banyak jamaah untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru kota Mekah waktu itu. Lalu kelima, menyampaikan kebenaran. Sampaikanlah kebenaran tersebut walaupun satu ayat. Jadi secara berangsur-angsur wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW disampaikan secara jelas dan tanpa ada rekayasa dari Rasulullah. Apa yang dijadikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan melalui malaikat Jibril, disebarkan oleh Rasulullah secara pure. Apa yang diwahyukan oleh Allah itulah yang dikatakan oleh Rasulullah. Wama yang tiku anil hawa. Jadi tidak ada sesuatu perkataan dari Rasulullah SAW yang berupa hawa nafsu. Semuanya adalah wahyu atau tuntunan yang disampaikan melalui malaikat Jibril oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menggunakan strategi yang tepat. Jadi kita ketika mau turun ke medan dakwah, coba gunakan strategi yang tepat. Lihat sasaran, waktu, medan, tantangannya bagaimana. Jangan sampai ketika kita turun kita langsung mati tanpa ada satu hal yang kita sebarkan. Mati konyol misalnya gitu ya, udah tahu di tempat tersebut itu tempatnya para mafia misalnya, orang-orang yang kejam, langsung saja ini haram, itu haram, kalian kafir, kalian laknat dan sebagainya, mencaci maki orang yang akan dijadikan sasaran dakwah, ya sama aja bohong. Terlebih mereka mafia misalnya, ya malah kita yang dibunuh sama mereka. Coba dekati dengan baik-baik, penuh kasih sayang, sehingga strategi yang tepat akan menjadikan keberhasilan dalam dakwah. Itulah yang menjadi penyebab keberhasilan dakwah Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, hikmah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Pertama, menumbuhkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menolong hambanya yang sabar, tabah, dan memiliki semangat tinggi dalam berdakwah. Kedua, meyakini bahwa semua hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya bertugas menyampaikan risalah. Jadi kalau kita dakwah, jangan merasa bahwa ketika jamaah sadar, jamaah masuk Islam itu adalah hasil kerja keras kita. Bukan. Tugas kita hanya menyampaikan risalah. Masuk atau tidaknya hidayah ke hati mereka itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa sombong ketika kita menjadi seorang dai. Justru semakin banyak orang atau jamaah yang masuk Islam, harus semakin kita rendah hati, merendahkan hati kita. Jangan sampai tinggi hati. Lalu ketika Islam mengajarkan persamaan hak dan derajat bagi semua manusia, jangan merasa kita kaya itu lebih tinggi, lebih baik dari orang miskin atau orang di bawah kita. Karena hak dan derajat kita di hadapan Allah sama. Yang berbeda hanyalah ketakwaan yang menjadi ukuran kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan keempat, yang terakhir, setiap perjuangan dakwah membutuhkan pengorbanan. Dan Rasulullah SAW juga para sahabat telah mengorbankan harta, benda, dan jiwa mereka untuk menegakkan ajaran Islam. Jadi berbahagia bagi kita yang
istiqomah dalam ajaran Islam. Karena apa? Ini adalah hasil perjuangan, hasil pengorbanan Rasulullah SAW dan para sahabat waktu itu, perjuangan yang sangat besar, yang dampaknya, damage-nya hingga sekarang Islam tersebar di seluruh penjuru dunia karena kasih sayang, kesabaran, ketabahan ketika melakukan penyebaran dakwah. Dan yang paling penting adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas ridha Allah Subhanahu wa taala, Islam tersebar ke seluruh penjuru muka bumi sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton. Semoga kalian suka dengan video ini. Semoga kalian mengerti, paham dengan apa yang telah dijelaskan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh kita semua umat Islam di seluruh penjuru dunia. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau chat langsung saja ke WhatsApp Bapak, atau bisa juga di grup masing-masing kelas ya. Dan untuk latihan soalnya nanti akan disampaikan di grup kelas masing-masing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.